Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Azhara dengan NIM C0E0220818 Prodi D4 Keuangan Daerah. Pada kali ini saya akan menjelaskan teori mengenai yang pertama, cara dan sistem pemungutan pajak, tarif pajak, serta sistem pemungutan pajak. Oke, cara dan sistem pemungutan pajak. Jadi cara dan sistem pemungutan pajak itu ada empat. Yang pertama adalah dengan cara official assessment system, yang dimana sistem yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besar pajak yang terutang pada wajib pajak. Yang kedua, semi self-assessment system. Sistem wewenang untuk menentukan besarnya pajak seseorang berada pada dua pihak, yaitu wajib pajak dan pemungut pajak. Yang ketiga, full self-assessment system. Sistem pemungutan pajak yang sepenuhnya ada pada wajib pajak. Yang keempat, withholding system. Sistem yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga atau bukan fiskus atau wajib pajak untuk memungut atau memotong pajak yang berhutang. Topik yang kedua yaitu tarif pajak. Jadi, tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya, tarif pajak telah ditentukan oleh pemerintah. Ada beberapa jenis pajak dan tarif pajak. Jadi, tarif pajak itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kemampuan si wajib pajaknya. Yang pertama, secara struktural, satu, tarif pajak progresif. Tarif pemungutan pajak yang mana presentasi akan naik sebanding dengan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak ini ditetapkan untuk pajak penghasilan atau pajak PPh. Yang kedua, tarif degresif. Merupakan tarif pajak yang presentasinya lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Yang ketiga, tarif profesional. Merupakan tarif yang presentasinya tetap meski tetap atau terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Contohnya adalah pajak pertumbuhan nilai. Yang keempat, tarif pajak tetap. Merupakan tarif pajak yang nilainya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Contohnya adalah seperti biaya makan. Topik yang ketiga yaitu fungsi pajak. Jadi pajak memiliki berbagai macam fungsi. Salah satu fungsi pajak adalah fungsi anggaran atau detail, berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dalam pemerintahan. Jadi untuk pajak itu bisa berkaitan dengan apapun, maksudnya untuk jalan, untuk dana sekolah, dan sebagainya. Dua, fungsi mengatur, membantu pemerintah dalam mengatur pertumbuhan ekonomi. Melalui hal ini diharapkan mampu membantu untuk mencapai tujuan. Jadi, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pajak yaitu karena dana pajak diberikan untuk menyalurkan atau mensejahterakan masyarakat, itu diharapkan untuk mampu dalam mencapai tujuan ekonomi, yaitu mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Baiklah, sekian video presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.